Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Provinsi Emisi Indonesia, edisi hari Jumat tanggal 4 Maret tahun 2022. Bacaan kitab suci yang hendak kita renungkan diambil dari kitab Yesaya bab 58 ayat 1 sampai 9a dan Injil Matius bab 9 ayat 14 sampai dengan 15. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, menurut Paus Fransiskus, puasa yang bermakna dan terbaik bukanlah hanya soal mengurangi makan dan minum, hal-hal yang terkait dengan dimensi lahiriah, melainkan soal menata sikap dan perilaku hidup, hal-hal yang terkait dengan dimensi batiniah. Beberapa contoh yang ia rekomendasikan misalnya, puasa mengeluarkan kata-kata yang menyerang dan mengubahnya dengan kata-kata yang manis dan lembut. Puasa kecewa dan tidak puas dan memenuhi diri dengan penuh rasa syukur. Puasa marah dan memenuhi diri dengan sikap taat dan sabar. Puasa pesimis dan mengubahnya menjadi optimis, dan seterusnya. Pandangan Bapa Suci ini sekiranya sejalan dengan pewartaan Nabi Yesaya dalam bacaan pertama hari ini. Allah bersabda melalui Nabi demikian, "Berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-taliku, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri." Dikatakan dalam ayat 6-7. Berpuasa di sini bukan soal tidak makan, tetapi soal apakah orang bertumbuh dalam cinta kasih atau tidak. Apakah orang berbuat baik dan hidup dalam terang kebenaran Allah atau tidak. Di samping itu, berpuasa yang dimaksudkan oleh Yesus dalam bacaan Injil hari ini adalah kerelaan membuka hati untuk semakin mendekatkan diri dan ada bersama dengan Allah. Karena itu, ketika para murid Yohanes Pembaptis bertanya, "Mengapa murid-muridmu tidak berpuasa, sementara kami dan orang Farisi berpuasa?" Jawab Yesus, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita saat mempelai itu ada bersama mereka?" Jadi intinya adalah berpuasa merupakan sarana untuk hidup bersama Allah. Kalau para murid ada bersama Yesus, maka mereka tidak perlu berpuasa, sebab mereka sudah mengalami maksud dari puasa itu sendiri, yaitu ada bersama dengan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, semoga kita mampu melaksanakan masa puasa ini dengan baik dan penuh cinta kasih, sehingga aspek hidup rohani dan sikap batin kita semakin bertumbuh kembang. Dengan demikian, kita semakin dekat dan hidup bersama dengan Allah. Kemudian ketika kita berpuasa, hendaknya semua itu dilakukan dengan penuh sukacita. Sebab Tuhan berkenan kepada orang yang melakukan segala sesuatu dengan hati gembira tanpa bersungut-sungut. Jadi kalau kita melakukan segala sesuatu, lakukanlah itu dengan ketulusan hati, dengan
penuh kegembiraan tanpa adanya bersungut-sungut. Apalah artinya berpuasa bila hati nuranimu mati? Apalah artinya berpuasa bila dirimu